Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya yang sedang menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe videonya, dan notifikasi loncengnya jangan lupa diklik untuk terus tidak tertinggal video-video berikutnya yang lebih menarik tentunya. Kembali lagi bersama saya Media Sri, dan di samping saya ada, silakan memperkenalkan diri Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Diastuti. Saya di SMK Bina Cendekia sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri. Baik, ini namanya Bu Putri Diastuti ya Bu ya. Dan Ibu Putri ini sebagai Wakahubin atau apa tadi Bu? Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri. Kira-kira yang di rumah masih semangat gak nih untuk berpuasanya? Masih semangat, semoga senantiasa masih bisa berpuasa dan masih diberi kesehatan untuk tetap lanjut puasanya, amin. Ibu gimana Bu, masih puasa? Insya Allah. Alhamdulillah ya Bu, semoga tetap bisa diberikan kesehatan untuk tetap berpuasa. Gimana keadaannya Bu sekarang? Lagi gimana, barangkali kurang sehat atau seperti apa gitu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah Bu Putri, dan kita semua di sini masih diberikan kesehatan untuk bertemu dalam acara di balik layar SMK Bina Cendekia Cirebon. Kita ini saya sebagai host atau pengisi acara di sini mau sedikit kepo-kepo nih, nanya-nanya banyak. Boleh juga kan Bu ya? Boleh. Nanya ke Bu Putri itu sebagai yang tadi Ibu Putri jelaskan, apa aja tugas dan tentunya program-program Bu Putri itu seperti apa begitu. Ibu selama menjadi Wakahubin itu pengalamannya seperti apa Bu? Pengalamannya Wakasehubir saya pegang dari sekitar 2016 ya, kalau nggak salah 2016 sampai sekarang. Banyak sekali pengalamannya, karena kalau Wakasehubin itu lingkupnya pekerjaannya mengenai siswa prakerin dan output untuk siswa yang pada akhirnya menjadi alumni, mereka bekerja Untuk menyalurkan anak yang bekerja ya? Iya betul, karena di bawah Wakahubin itu ada BKK yang memang sudah ada izinnya dari Disnaker Kabupaten Cirebon. Dan perlu kalian ketahui juga, beliau ini salah satu wanita yang sangat menurut saya hebat begitu. Karena di satu sisi lain saya juga jujur aja nih Bu, grogi gitu mau nanya ke Ibu. Karena groginya saking hebatnya Ibu itu diberi kepercayaan dua sekaligus ya Bu, sebagai Kapro dari Tata Busana atau Tabus yang salah satu kejuruan yang ada di SMK Bina Cendekia Cirebon, dan juga sebagai Wakahubin. Hebat sekali Bu, patut dicontoh juga. Perlu dilihat ya, saya bukan sebagai kaprok, karena kaprok itu adalah Bu Ine. Gitu. Saya di sini cuma sebagai Wakasehubin, gitu, yang memang sehari-hari bekerja sama dengan Pak Misbah sebagai BKK. Gitu sehari-hari ya. Kalau ada kelas 11 yang memang jadwalnya harus prakerin, ya kita menyiapkan perusahaan-perusahaan untuk siswa-siswi SMK Bina Cendekia untuk prakerin. Dan kita juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memang untuk anak bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi yang mengatur semua itu Ibu sama yang lain, dibantu rekan-rekan yang lain juga tentunya ya Bu ya. Betul. Kembali lagi, meskipun Ibu Putren ini bukan termasuknya Kaprok, tapi Ibu Putren juga aktif dalam mengatur dan mengajar guru sebagai di jurusan Tata Busana atau Tabus ya Bu ya. Ibu kira-kira program apa yang sekarang perlu dijalankan oleh Ibu di tahun sekarang atau tahun yang akan datang? Pembelajaran. Untuk tahun ini insya Allah di bulan Juni dan Juli itu pemberangkatan untuk prakerin kelas 11. Kelas 11 naik ke kelas 12, karena selama pandemi ini memang ada beberapa perusahaan yang memang tidak menerima untuk anak prakerin atau magang atau bekerja. Gitu. Kemarin kita sudah rekrutmen untuk program kerja atau magang di Jepang, dan sudah disosialisasikan juga di kelas 12 sekaligus perekrutan untuk ke Jepang. Alhamdulillah anak kelas 12 yang hijau itu ada sekitar 23 orang yang berminat untuk ke Jepang. Mudah-mudahan sampai nanti bisa berangkat, totalnya masih tetap 23 orang itu. Dan yang kemarin
kemarin banget itu rekrutmen untuk PT PNM kan gitu. Ada sekitar 63 orang yang memang sudah diterima oleh perusahaan PNM itu. Untuk dari alumni ini sendiri, di sini kan ada 5 kejuruan termasuknya ya Bu ya. Yang pertama pasti ada RPL atau rekayasa perangkat lunak, lalu ada tata busana, keperawatan, STI, dan TBO. Itu tuh sudah menerima, misalkan lulusan dari sini tuh bisa diterima kira-kira di industrinya tuh apa saja Bu? Ya gini, kalau untuk industri yang penting anak usianya itu adalah 18 tahun. Kenapa harus 18 tahun? Karena sesuai dengan undang-undang pasal yang ada di Indonesia yang mempekerjakan anak itu tidak boleh di bawah 18 tahun. Meskipun di usia 17 tahun mereka sudah memiliki KTP, tapi untuk pembuatan kartu kuning di Disnaker itu tidak bisa di usia 17 tahun, harus genap 18 tahun. Bu, kalau misalkan kurang, ada memang beberapa perusahaan yang menerima tetapi kontrak kerjanya itu berbeda gitu. Nah, kayak PNM kemarin itu menerima yang usianya 17 tahun, tetapi di dalam kontraknya itu berbeda gitu. Entah anak adalah magang dulu di sana sampai nanti usianya 18 tahun, atau yang 18 tahun biasanya kontrak kerjanya langsung kerja, keterangan di situnya. Itu nanti sistem kerja yang didapat oleh anak tersebut seperti apa, kontrak atau bisa berlanjut gitu atau gimana Bu? Kalau untuk yang sekarang ya, beberapa perusahaan itu yang memang sudah aktif karena COVID kan ya. Kalau yang sekarang itu banyak perusahaan yang memang bisa dibilang bukan merugikan ya, tetapi mempekerjakan karyawannya itu ada sedikit pengurangan setengah itu dirumahkan. Tetapi ada beberapa perusahaan yang kayak kita kerja sama dengan Garmen yang ada di Majalengka, PT Litek itu mereka masih aktif gitu untuk menerima karyawannya. Tetapi yang PT Garmen juga itu harus usianya 18 tahun, tidak boleh 17 tahun karena sudah mengikuti aturan undang-undang yang ada di Indonesia. Nah, lalu ada beberapa perusahaan juga kayak seperti kemarin banyak anak yang menanyakan di kelas 12 adalah ke Malaysia. Tetapi untuk negara Malaysia, kesultanannya itu masih menutup untuk negara Indonesia, orang-orang Indonesia untuk berangkat kerja di sana. Untuk luar negeri yang lainnya sendiri, negara-negara lain sendiri, selain Malaysia yang masih tertutup, apa lagi tuh yang kira-kira? Kalau yang lainnya kayak Jepang, Jepang kita alumni kemarin tuh ada sekitar 4 atau 5 orang ya yang sedang pelatihan. 1 orang sudah ke pusat, tinggal nunggu pemberangkatan saja. Mudah-mudahan di bulan Juni ini dia bisa berangkat gitu. Karena kalau ke Jepang memang benar-benar itu dari segi bahasa Jepangnya harus benar-benar fasih gitu. Bisa benar-benar menguasai gitu. Iya, sudah. Kalau misalkan sudah menguasai bahasa Jepangnya, lalu interviewnya juga kan menggunakan bahasa Jepang. Kalau misalkan dari pihak Jepangnya sudah oke, baru nanti tanda tangan kontrak dan bisa berangkat gitu. Tapi pelatihannya pun bisa dibilang ya sampai 6 bulan. Bahkan kalau misalkan anaknya yang belut ya nggak bisa gitu ya sampai 1 tahun juga ada. Itu kalau misalkan dalam target itu 6 bulan ya Bu ya pelatihan itu. Sementara kan si anak sudah mahir sebelum jangka 6 bulan, itu bisa berangkat atau bagaimana? Yang penting usia 18 tahun. Berarti intinya meskipun belum tercapai 6 bulan tapi si anak sudah usia 18 tahun dan bisa mahir, bisa langsung berangkat begitu ya Bu? Betul. Oke, buat teman-teman di luar sana barangkali yang berminat bisa kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di luar negeri maupun di dalam negerinya ya Bu ya, sudah menjamin untuk bisa diterima di perusahaan-perusahaan tersebut. Selain untuk anak yang magang atau misalkan yang langsung dipekerjakan itu, untuk rencana mengatur anak-anak yang prakerja seperti apa Bu? Kalau untuk anak prakerja ya, saya sebagai Wakasekudiin itu mempercayakan kepada Kaprok. Kaprok kita kan punya 4 berarti ya, 4 kaprok yang sesuai dengan jurusannya. Kaprok tersebut yang akan mencarikan tempat untuk anak-anak tersebut yang akan prakerja gitu. Dan alhamdulillah ada beberapa perusahaan yang memang ada 2 perusahaan yang ada di Purwakarta sama Cikarang untuk jurusan RPL itu menerima siswa kami gitu. Dan yang memang untuk prakerja ini sesuai banget dengan bidangnya. Artinya kalau yang untuk jurusan tata busana yang mereka prakerja di butik, di konveksi
tidak lari dari jurusannya. Kayak untuk perawat itu prakeringnya di rumah sakit dan di klinik. Yang LPL memang agak sedikit, ada beberapa yang agak sedikit loncat ya, artinya tapi nggak jauh juga dari jurusannya. Tidak terlepas jauh dari jurusan yang diambilnya atau yang dikuasainya gitu ya Bu ya. Selain itu, kalau misalkan kita nih dari sekolah lain, kira-kira sekolah lain ingin masuk dan ingin bergabung dengan BKK yang ada di sekolah kita, itu bagaimana Bu? Boleh, silakan, tetapi ada perbedaannya. Karena bagaimanapun saya akan mendahulukan anak saya sendiri. Artinya saya akan mendahulukan anak-anak dari SMK Bina Cendekia dulu, baru anak dari sekolah lain. Gitu. Kayak kemarin kejadian yang dari PT Seang, sore saya dikabarkan oleh pihak HRD-nya untuk menyiapkan 2 anak untuk bekerja besok jam 8 sesuai dengan jurusannya, yaitu tata busana. Dari dari sekolah lain banyak yang menghubungi ke saya. Bagaimanapun tetap saya mengambil dari SMK Bina Cendekia karena itu yang saya dahulukan itu. Jadi intinya kalau misalkan ada yang ingin berminat bergabung bersama BKK di SMK Bina Cendekia sendiri, kita lebih mengutamakan anak-anak siswa dari sekolah kita sendiri gitu. Meskipun kita menerima anak dari sekolah lain juga gitu ya Bu ya. Iya. Kalau rencana yang sebelum Ibu pandemi seperti ini, rencana untuk prakerin kan biasanya di pertengahan kelas 11 ya Bu ya. Sementara kan sekarang semester 2 itu sudah dilaksanakan prakerin. Sedangkan sekarang posisinya kita itu terhalang karena Covid. Itu rencana yang awal Ibu dan rencana yang sekarang bagaimana Bu menanggapi hal tersebut begitu? Awal itu kan di-planning untuk tahun ajaran sekarang ya, 2020-2021 itu untuk prakerin adalah di bulan Februari selama 3 bulan untuk prakerin. Tetapi karena situasi yang memang tidak mendukung, makanya kita mundur lagi menjadi di bulan Juni dan Juli. Jadi anak nanti kelas 12 itu di semester 1 mereka masih ada di lapangan, mereka masih kerja. Gitu. Itu untuk anak-anak yang sedang prakerinnya sendiri kan biasanya di bulan tersebut itu kita sudah memasuki kelas 12, dari kelas 11 menuju ke kelas 12. Sementara kan di kelas 12 juga kita perlu pembelajaran baru juga. Itu mengkondisikan anak itu seperti apa Bu harusnya? Ya. Jadi pada saat anak libur kenaikan kelas, mereka nggak libur, tapi mereka adalah bekerja. Jadi setelah selesai mereka ujian sekolah, mereka belum menerima rapor, tetapi mereka sudah praktik. Gitu. Jadi untuk ketinggalan mata pelajaran di kelas 12 semester 1 itu tidak terlalu jauh. Karena kurang lebih bulan Agustus, bulan September mereka sudah selesai dan bisa kembali lagi ke sekolah. Karena untuk ujian-ujian di semester 2 kelas 12 adalah di bulan Februari. Paling yang setidaknya anak-anak masih bisa mengajar prakerin atau kerja industri di luar sekolah gitu, melakukan pembelajaran ke dunia kerjanya langsung sebelum dunia kerja yang sesungguhnya gitu ya Bu ya. Intinya anak itu sudah ada persiapan gitu begitu. Bahkan yang untuk PTPNM ini mereka hanya mendapatkan surat keterangan lulus, mereka sudah bisa bekerja. Artinya sebelum mereka mendapatkan ijazah, mereka lulus dari SMK Bina Cendekia, mereka sudah bisa kerja. Sama halnya dengan yang PT Garmen Titek yang ada di Majalengka. Jadi sebelum mereka mendapatkan ijazah, mereka sudah bisa kerja. Gitu. Jadi sangat beruntung sekali ya bagi anak-anak yang memang bisa sekolah di SMK Bina Cendekia. Artinya setelah selesai sekolah mereka itu langsung kerja, jadi nggak diem. Ada beberapa sekolah yang memang tidak dicarikan untuk tempat industrinya. Tapi kalau SMK Bina Cendekia setelah selesai sekolah mereka harus kerja. Dan untuk perusahaannya itu sudah ada. Artinya udah ada pintu-pintunya nih untuk mereka bekerja. Tinggal anak milih mau kemana nih. Gitu. Berminat untuk masuk ke mana? Ya, yang penting usianya mencukupi 18 tahun gitu. Kembali lagi ke pembicaraan sebelumnya ya Bu. Di dalam ataupun di luar negeri kita kan sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Apakah dari salah satu perusahaan yang baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri kita sudah bisa ada yang bisa bekerja sambil kuliah atau bagaimana tuh? Ya, Yayasan Bina Cendekia itu memiliki satu program yang sangat bagus, yaitu
kuliah sambil kerja. Ya, kuliah sambil kerja di Taiwan, bukan kerja sambil kuliah ya, tetapi anak di sana adalah kuliah, difasilitasi oleh oleh universitasnya untuk mereka itu bekerja di perusahaan-perusahaan yang kerjasamanya melalui universitas tersebut. Gitu. Kalaupun memang anak tersebut tidak mau kerja, itu nggak jadi masalah. Kenapa anak tersebut kerja? Karena supaya tidak memberatkan beban orang tua yang ada di Indonesia. Jadi mereka itu kuliah dari biaya hasil keringatnya sendiri. Untuk program tersebut kita perdana itu di tahun 2017. Kebetulan saya, Pak Ade dan Mas Rian ya, ketua yayasan yang berangkat langsung menyerahkan alumni atau mahasiswa-mahasiswa yang ingin kuliah di Taiwan tersebut. Gitu. 2017 kita memberangkatkan 59 orang, meskipun ada beberapa orang yang gugur, tetapi alhamdulillah masih banyak juga mahasiswa di sana yang melalui SMK Bina Cendekia itu masih bertahan. Dan insya Allah untuk targetnya adalah tahun ini mereka lulus S1. Gitu. Di tahun 2018 kita memberangkatkan sekitar 169 orang. Di tahun 2019 kita memberangkatkan, karena kita hanya kerjasama dengan satu universitas negeri yang ada di Taiwan, itu hanya sekitar 12 orang yang kita berangkatkan, karena kuota untuk Indonesia hanya 25 orang. Itu jumlah segitu semua siswa dari sekolah sini atau ada beberapa dari sekolah lain? Nah, untuk program yang Taiwan itu memang pusatnya adalah di SMK Bina Cendekia, ya, melalui Yayasan Bina Cendekia ini. Nah, di Indonesia itu memang ada beberapa pusatnya di Bangka Belitung, Bandung, dan Cirebon. Tetapi yang di Bangka Belitung dan yang di Bandung semuanya sudah off. Yang masih bertahan adalah di Bina Cendekia ini. Gitu. Jadi kemarin itu dari berbagai sekolah yang memang ada di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, bahkan yang di tahun 2018 itu ada dari Manado. Kita memberangkatkan dari Manado. Untuk guru bahasa Mandarinnya pun kita berangkatkan dari SMK Bina Cendekia, yaitu Bu Ida. Kita berangkat ke Manado untuk mendidik anak-anak di sana supaya bisa lancar bahasa Mandarin tersebut. Gitu. Jadi untuk tahun 2018 kenapa kita banyak sekali? Karena se-Indonesia, yang dari Bandung, Tasikmalaya, bahkan ada yang dari Jogja, itu semuanya nyambung ke Bina Cendekia ini. SMK Bina Cendekia ini sudah sangat luar biasa bekerja sama baik di dalam dan di luar negerinya, dan tentunya sudah sangat menjamin bisa langsung kerja ya Bu. Begitu lulus dari sini kita bisa langsung untuk bekerja, terjun ke lapangan dengan bekerja sama dengan yang ada di luar maupun di dalam negerinya begitu. Itu kalau misalkan kita diberangkatkan ke luar negeri, kira-kira sistem kerjanya berapa tahun atau seperti apa Bu? Tergantung dari luar negerinya ya, sampai negara mana nih? Karena memang ada beberapa negara juga yang menawarkan. Pertama itu memang kita kerjasama untuk Malaysia, dan sudah banyak sekali alumni dari SMK Bina Cendekia ini yang bekerja di sana. Itu dari angkatan pertama di tahun 2016 dia sudah ada yang berangkat. Memang awalnya hanya 1-2 orang, tetapi karena tidak ada problem dan masalah yang ada di sana, jadi banyak sekali itu adik kelasnya yang mengikuti jejak kakak kelasnya. Iya. Nah, untuk program Malaysia pada saat ini kan sedang off, tidak bisa memberangkatkan. Padahal banyak sekali anak kelas 12 yang menginginkan berangkat ke sana. Karena kalau bisa dibilang gajinya itu besar anak-anak. Lalu mereka memiliki pengalaman yang memang bekerjanya itu bukan di perusahaan, bukan ya, kayak untuk pembantu rumah tangga atau perusahaan-perusahaan yang kecil, tetapi yang memang di sana adalah perusahaan-perusahaan yang besar dan bonafit seperti Flexus, Panasonic, Sony, yang memang brandnya itu sudah ternama di dunia. Gitu. Nah, lalu kalau untuk kontraknya Malaysia adalah 2 tahun. Apakah bisa diperpanjang atau tidak itu tergantung anaknya. Mau diperpanjang boleh, mau enggak pun enggak apa-apa. Kalau iya diperpanjang, itu mereka tergantung perusahaannya. Ada yang pulang dulu ke Indonesia lalu mereka berangkat lagi, ada yang langsung diurus di sana. Nah, lalu untuk yang program Jepang, programnya adalah magang. Mereka itu kurang lebih 3 tahun.
Ada juga yang memang sampai 5 tahun, tergantung perusahaannya juga. Kemarin saya mendapatkan kerjasama untuk bullying, untuk kerja di Eropa, tetapi nggak saya ambil gitu, karena itu udah terlalu jauh ya benua Eropa dan saya nggak berani untuk memberangkatkan anak ke sana. Yang pertama mengenai biaya pun itu luar biasa mahal sekali. Juga tanggung jawab tentunya ya Bu. Betul sekali. Lalu kemarin saya dapat penawaran juga untuk yang Polandia, tetapi sampai saat ini masih saya pertimbangkan karena sana itu adalah negara Eropa. Saya belum berani mengirimkan anak sejauh itu. Apalagi sekarang di tengah pandemi seperti ini ya Bu, meskipun sudah lumayan membaik, tapi setidaknya masih terlalu beresiko untuk memberangkatkan anak. Tanggung jawabnya cukup ini juga ya untuk kita ke depannya. Kira-kira kalau misalkan memberangkatkan dan ketika pulang itu anak dijemput oleh pihak sekolah atau bagaimana Bu? Nah, kalau untuk prosesnya kita serahkan ke kalau yang Malaysia kita kerjasama dengan PT SMU. Kalau yang Jepang kita kerjasama dengan LPK ORI. Kita serah terimanya ke LPK-nya. Tetap kita mengantar mereka ke sana. Tetapi pada saat mereka nanti ke bandara, itu adalah rombongan yang memberangkatkan adalah PT tersebutnya. Gitu. Jadi kita mah hanya mengantarkan sampai ke PT-nya saja. Tidak mengantarkan langsung ke itu. Jadi adalah bagian-bagiannya lagi ya Bu. Iya, betul. Tetapi tidak terlepas kita tetap tanggung jawab terhadap anak-anak yang diberangkatkan dari sini. Ya, betul. Makanya kita pun mencari perusahaan atau mencari lembaga-lembaga yang memang menyalurkan mereka untuk kerja di luar negeri. Kita harus benar-benar izin dari pihak disnakernya, apakah ada izinnya, jangan sampai anak berangkat ke sana tapi legal. Tapi legal ya. Kita harus mengirimkan anak-anak ke sana yang memang legal. Ada izin resminya dari pemerintah. Baik, itu seputar yang sudah dibahas dan dipaparkan oleh Bu Putren tadi sebagaimana tugas dan kinerjanya sebagai Wakobin itu seperti apa. Kurang lebihnya seperti itu ya Bu. Saya cukupkan dan saya pamit undur diri. Kurang lebihnya saya dan Bu Putren pamit undur diri. Jangan lupa juga yang belum share, comment, and subscribe, di share, di comment, and di subscribe. Jangan lupa juga notifikasi loncengnya diaktifkan agar tidak tertinggal episode atau video-video berikutnya. Saya Mediastri pamit undur diri. Ya, saya Putri Miastuti mohon undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.